Halo guys, balik lagi di Uneducated Show episode kedua, dan kali ini kita pengen bahas kenapa lu gagal jualan dan kenapa lu gak jago di jualan dan gimana cara kita bisa benerinnya. Bersama dengan gue William, dan hari ini kita akan ngomongin soal sales. Jadi kalau soal sales itu ngomongin soal gimana caranya persuasi kata orang, ngomongin soal NLP, Neuro Linguistic Programming kata orang, gimana caranya bisa membuat orang berpikir kalau kita punya produk the best kata orang. Lu dapat banyak banget strategi gimana caranya jualan, gimana caranya handling objection, gimana caranya ngomong pakai skrip tertentu. Wah, kayaknya kalau ada skrip dewa kayaknya lu bisa yakin 100% lu closing. Aduh, gue tuh nemuin skrip ya banyak banget di seluruh putaran sosial media jagat raya internet ini, banyak banget. Dan apakah semuanya relevan atau apakah semuanya bisa dipakai mentok-mentok buat kita jualan produknya kita? Apalagi kita jualan, misalkan kita jualan rumah, tapi lu pakai sales scriptnya sales mobil. Menurut lu make sense gak sih? Gak make sense kan? Jadi kadang-kadang gini, semua strategi tuh ada, bagus, boleh. Semua taktik tuh ada, nggak salah. Semua skrip tuh ada, nggak salah. Tapi ada 3 hal basic yang menurut gua ini mempengaruhi gue jualan dan gimana caranya gue bisa jualan, dapetin deals yang gue pengenkan, bahkan ke angka yang lebih daripada apa yang gue pengenkan. Paling pertama, lu mesti sadar bahwa sales it's not about convincing, it's about understanding. Banyak yang datang ke gue ngobrol, tanya gimana caranya convince orang, meyakinkan orang untuk beli asuransi ini, meyakinkan orang untuk beli rumah ini, meyakinkan orang untuk beli properti ini. Bukan soal convincingnya, tapi lu ngerti gak sih apa yang mereka butuhin? Ini dalam case konteks gue di insurance aja gitu ya. Banyak banget gue suka dengar bahwa ada senior di insurance atau bahkan orang-orang baru di insurance, calon prospek pengen belinya asuransi A atau asuransi jenis produknya kayak A, kebutuhannya tuh A. Tapi karena lu tahu ini harganya murah, karena lu tahu ini lu dealnya kecil, lu puter-puter supaya bisa dapat yang gede. Apa jadinya? Dua-duanya lu nggak dapet. Kenapa? Karena lu nggak understand kenapa dia butuh produk ini. Kenapa dia pingin beli produk ini. Kalau orang udah kepingin, aduh gue bingung ya, kalau orang udah pengen produk A, kenapa lu puter-puter pengen kasih yang B? Iya, biarkan aja kita selesaikan dulu yang A, baru lalu jelasin yang B kalau misalnya lu punya kesempatannya. Kan orang udah mau gitu ya. Jadi lu nggak ngerti sebenarnya mereka tuh kebutuhannya apa. Atau misalkan mereka belum tahu mereka pengen beli produknya apa, tapi mereka tuh punya kebutuhan, mereka punya kayak keinginan, mereka punya problem, mereka punya sesuatu yang kita butuh solve. Lu tahu nggak problemnya mereka apa? Lu ngerti kan kondisinya mereka kayak apa? Jangan-jangan kita nggak ngerti. That's why lu gagal di jualannya, karena lu nggak ngerti apa yang mereka butuhin. Lu cuma kayak tembak produk, kira-kira ini, kira-kira itu. Ya orang ogah lah, capek lah. Gitu, orang juga kayak, ini agent tuh ngerti nggak sih gue ngomong apa? Lu pernah nggak sih sampai nasabah lu ngomong gitu? Kalau udah sampai kayak gitu, berarti lu parah banget nggak understand sama sekali. Fokusnya ke diri sendiri, super egois. Yang kedua, tanya lebih banyak pertanyaan daripada lu ngejawab. Jadi orang suka berpikir gini, Will, kan kalau aku lagi konsultasi sama kamu kan kamu banyak kan ngomong ya. Ya kan konsultasinya gue harus jelasin sesuatu ke lu. Ya kan gue harus sharing ilmu ke lu kalau konsultasi. Lah kalau gue lagi prospek, ya gue kagak banyak ngomong. Let's say kita duduk nyampe nih ya di kafe, di restoran, di rumah atau di mana. Sampai yang gue lakuin pertama apa? Biasanya kalau di kafe ya gue, Pak, udah pesan makan belum? Udah pesan minum belum? Pesan dulu aja nggak apa-apa. Nyantai dulu aja biar ice break dulu, santai dulu. Bisa pesan makan, pesan minum, udah beres semua. Baru kita ice breaking gitu kan. Gimana kabar, lala segala macam. Jadi gue tanya tentang dia. Make it tentang dia, bukan tentang gua gitu. Jangan datang-datang kayak gini loh Pak, saya datang dari perusahaan ini, saya tuh ini. Semua saya. Ya gua ngebayangin ini, gua barusan ngomong gini aja, gua ngebayangin orang kayak begitu aja tuh melelahkan buat gua. Ya apalagi kalau lu lagi prospek, dia tuh mau keluarin duit, tapi dia lelah dengerin lu ngomong. Ya capek. Jadi kalau gua kan tanya, gimana Pak? Hari ini habis dari mana aja? Kan kalau misalnya belum kenal-kenal banget, itu di rumah tuh anak berapa sih Pak? Ntar dia cerita tentang anaknya, gimana anaknya, sekolah di mana? Oh anak saya sekolah gini. Biasa orang kalau udah bapak-bapak gitu cerita anaknya panjangnya nggak main-main.
Barulah kita masuk ke apa yang mau kita lakuin. Kalau di case gue insurance, ya berarti gue akan tanya. Misalnya contoh, terus gimana Pak asuransinya? Kita ngobrol asuransi ini hari ini ngobrol. Ada yang bisa aku bantu nggak Pak? Oh, udah dia cerita panjang, biarkan aja dia cerita. Baru selesai cerita, baru kita kasih solusinya. Ini Pak yang aku bisa bantu tuh kira-kira kayak begini nih. Ini yang bisa aku bantu. Ya udah selesai. Karena apa? Karena gue coba ngerti dari kacamata dia, kebutuhannya dia apa. Dia kan cerita panjang. Apa aja sih yang bisa lu dapetin dengan lu banyak bertanya pertanyaan yang tepat? Lu bisa tanya. Kalau di dalam konteksnya gue gitu ya, sekali lagi di asuransi, ya gue bisa tanya, berarti kebutuhannya dia apa? Atau misalkan dia itu punya, misalkan berobat, pattern behavior berobatnya tuh kemana? Soalnya aku biasa check up ke Singapura, Will. Ya berarti kasih plan sampai ke Singapura. Atau misalkan aku tuh punya uang di tabungan tuh segini. Nah aku pengen prepare asuransi jiwa. Kalau lu bisa ngeliat, let's say ini om-om di Indonesia gitu, bapak-bapak ibu-ibu kan biasa sukanya hobi deposito gitu ya. Depositonya 10 miliar. Ya udah, berarti kita bisa tawarin lebih gede dong. Karena depositonya aja 10 miliar gitu kan. Itu kan duit yang di deposito. Duit yang runningnya pasti ada lagi. Berarti kan lu bisa tanda kutip tuh kasih premi yang lebih gede, kasih premi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kasih yang kecil pun dia juga nggak tertarik gitu loh. Jadi dengan lu bertanya pertanyaan yang tepat, lu bisa kasih solusi yang tepat, bisa kasih solusi yang menarik, dan tepat sasaran ke apa yang dia butuhkan. Ketiga, dan ini yang paling penting karena gue juga nggak suka kalau misalkan gue sendiri ngalamin hal ini. Orang beli ketika dimengerti, bukan ketika tertekan. Oke? People buy when they are understood, bukan pressure. Oke? Jadi gue ngerasa gini. Lu pernah nggak ketemu sama orang yang datang tapi intimidating, kayaknya maunya nge-push gitu, maunya nge-push produknya dia, maunya paksa barangnya dia. Nggak nyaman, sebagai pembeli nggak nyaman. Apalagi kalau lu lebih tipe yang pendiam, lebih tipe yang kayak lebih kalem, lebih kayak ya udah oke, ya udah ini deh. Lu nggak akan enjoy waktu ngobrol dengan tanda kutip si sales atau dengan si agent. Gini loh Pak bagusnya, ini Pak bagusnya, ini menurut data kayak gini, kesannya lu pinter, tapi lu ternyata intimidating, lu menekan calon prospek. Gue enjoy atau enggak ngobrol sama lu? Pastinya tidak. Nasabah udah siap mau keluarin duit, customer udah siap mau keluarin duit, tapi tertekan sama cara lu ngomong. Menurut gue nggak enjoy proses sesi prospectingnya, nggak akan enjoyable buat calon prospek. Dan tentunya dia nggak akan tertarik untuk beli. Karena apa? Ini akan ngelayanin gue seterusnya. Aduh, capek juga ya. Jadi itu 3 hal yang menurut gue very basic sih sebenarnya sih. Ya, satu adalah lebih banyak mendengarkan. Yang kedua, lebih banyak kasih pertanyaan yang tepat daripada dikasih jawaban. Yang ketiga, jangan nge-press orang. Orang nggak akan suka di-press. Capek di-press dan mereka tertekan ngeliatin lu ngomong, mereka capek. Oke, so kira-kira gitu aja, pendek aja obrolan cuap-cuap hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan pastikan di-share ke teman-teman lainnya, dibagikan, ya kan, teman-teman kasih kolom di komentar proses apa sih yang kira-kira teman-teman tuh punya problem ketika lagi jualan. Nanti kita akan coba bahas juga di sini, dan pastikan di-subscribe juga channel ini supaya teman-teman bisa belajar lagi tentang sales, marketing, mindset sebagai seorang pebisnis. Oke, thank you so much for watching dan kita ketemu lagi di video berikutnya.